Kalau kita bicara mengenai aturan industri kripto di negara lain ya, industri kripto di negara lain itu mereka crypto exchange-nya mereka mengelola segalanya, segala sistem. Tapi kalau kita bicara aturan yang ada di Indonesia, industri kriptonya itu dipecah menjadi 4. Ada yang berfungsi sebagai pengawas uangnya, yaitu clearing. Ada yang berfungsi sebagai pengawas token kriptonya, yaitu depository. Ada yang berfungsi sebagai brokernya, ya, yang seperti Indodax ini, sebagai pedagang aset kripto istilahnya. Dan ada yang berfungsi sebagai pengawas daripada pedagang, yaitu bursa berjangkanya. Ya. Nah, ini industri kripto di tanah air yang tidak ada di negara-negara lain. Kalau di negara-negara lain, semua 4 fungsi ini dimainkan oleh satu entity. Tapi di Indonesia diwajibkan oleh 4 perusahaan terpisah. Ya. Itu salah satu contoh pengaturan bagaimana Indonesia mengaturnya. Ya. Ya, tapi kalau kita lihat pembahasan SEC atas tuntutan ke Coinbase kemarin, mungkin yang diharapkan US adalah seperti yang diatur di Indonesia. Kan SEC meminta kalau ada lembaga clearingnya sendiri, ada pengawas tokennya sendiri, ya jadi mirip aturan di Indonesia sih. Yeah. Mungkin regulator Indonesia sudah berpikir cukup jauh ke depan. Yeah. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang menurut saya terlalu ketat ya, menurut saya contohnya kalau di Indonesia, kalau kita mau memperdagangkan token kripto apapun, itu ada daftarnya, token mana yang boleh diperdagangkan dan token mana yang tidak boleh diperdagangkan. Kalau saya pribadi, saya industri, kita lebih berharap kalau yang regulasinya bukan token mana yang boleh diperdagangkan, tapi regulasinya sebaiknya adalah token mana yang tidak boleh diperdagangkan. Jadi seperti SEC kan mereka ada bilang sama Coinbase, kamu tidak boleh memperdagangkan 13 token ini. Gitu kan. Nah, kita berharap sebenarnya seperti itu. Jadi Indonesia membuat aturan yang lebih jelas lagi, Coinbase, artinya seperti di Coinbase, pada kasus Coinbase begitu ya, koin-koin seperti apa yang memang boleh dijual atau memang ini tidak boleh diperdagangkan. Betul. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang boleh diperdagangkan dan juga tidak boleh diperdagangkan, kita juga lihat sebetulnya industri kripto ini masih volatilitasnya sangat tinggi ya, tentunya memang diperlukan pelindungan bagi investor dalam hal ini. Nah, Anda sendiri, apakah untuk regulasi di Indonesia saat ini sudah cukup melindungi investor terkait dengan volatilitas harga kripto begitu yang kita lihat memang apalagi kalau di tahun lalu begitu ya, ini cukup banyak investor yang boleh dibilang berdarah-darah gitu ya. Nah, apakah regulasi ini sudah cukup melindungi investor? Kalau kita lihat market kripto sekarang kan sudah lebih dewasa ya dibandingkan market kripto tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa melihat pergerakan harga kripto itu paling cuma kenaikannya 2% sehari atau dalam ekstrimnya naiknya 20% sehari. Sudah berbeda dengan kripto beberapa tahun lalu yang sehari bisa naik 100%. Ya. Dan nature-nya dari kripto itu makin mirip seperti trading saham. Satu hari naiknya 2% sampai 20%, kurang lebih seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di pasar saham sekarang kan ada beberapa saham blue chip yang naik turunnya liar sekali. Saya nggak mau menyebutkan namanya, saya kira sudah banyak yang tahu bahwa naik turunnya lebih cepat daripada kripto gitu kan. Jadi kalau dikatakan apakah situasinya berbeda, saat ini situasinya berbeda. Kripto sudah lebih jinak. Dan kalau ditanya apakah aturan yang ada di Indonesia ini sudah baik untuk mengatur industri kripto, saya kira sudah sangat baik. Regulator sudah memainkan perannya dengan tepat, dengan baik, sehingga customer di Indonesia terlindungi. Seperti pembahasan di beberapa media begitu ya, bahwa sebetulnya di tahun 2023 ini nampaknya memang kita masih akan ada ancaman resesi global, ketidakpastian ekonomi global. Nah, apakah ini akan memberikan dampak juga kepada industri kripto di tanah air? Kalau kita bicara mengenai resesi global ya, Bitcoin contohnya, Bitcoin itu paling sering dianggap sebagai safe haven aset kelas. Yang dimana kenaikan harganya selalu seiringan dengan harga emas. Kalau kita amati apa yang terjadi di Bitcoin selama beberapa tahun belakangan ini ya. Nah, apabila benar-benar terjadi suatu krisis, biasanya justru malah Bitcoin berpotensi untuk harganya naik. Tapi ini bukan financial advice ya. Ini kita bicara mengenai apa yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ya. Nah, kalau ditanya, karena sifatnya Bitcoin sebagai safe haven aset kelas itulah yang menjadikan pada saat terjadi krisis, investor cenderung baru malah membeli Bitcoin. Tapi kalau pada saat kondisi ekonominya stabil, baik-baik aja, biasanya orang lebih memilih tradingnya ke saham. Ya, polanya seperti itu sekarang, karena orang merasa Bitcoin sebagai pengaman aset. Jadi Bitcoin ini selaras sejalan harganya dengan emas ya? Betul, kurang lebih. Baik, tapi kalau secara prospek sendiri di tanah air nih Anda melihatnya, kalau tadi Anda kan menyampaikan kejutan, ini kejutan apa nih? Kejutan yang mungkin akan ke arah yang lebih positif, baik, atau malah sebetulnya sebaliknya?
Seiring dengan tadi kan ya kita lihat ada ancaman gitu, tapi ancaman ini justru malah menjadi momentum yang baik untuk berinvestasi kripto kan gitu. Nah, tapi untuk di tahun ini Indonesia sendiri peluangnya apakah memang cukup besar untuk bisa kripto ini lebih diminati lagi oleh para investor atau seperti apa? Saya kira kalau kita bicara 2024 tadi ya, 2024 di mana kita ada di akhir 2023, setiap 4 tahun kripto itu mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Di mana karena adanya pemotongan supply tadi. Jadi ini adalah kejutan yang positif. Makanya ini ada saya kira saat yang paling tepat untuk customer mulai melakukan akumulasi buy supaya mendapatkan harga terbaik. Makanya kita bisa melihat harga Bitcoin sendiri sejak awal tahun kemarin ini terus naik. Sekarang Bitcoin kan hampir menyentuh 400 juta rupiah lagi. Padahal kalau kita bicara di awal tahun Bitcoin baru 200 juta, 300 juta. Kenaikannya sudah mulai terjadi nih. Dengan adanya ancaman resesi global ini malah industri kripto semakin menarik ya? Makin menarik. Karena sifatnya kripto dianggap sebagai pengaman, aset pengaman kekayaan. Ya. Tapi kalau bicara mengenai transaksi, tadi Anda menyampaikan harganya kan awal tahun sampai dengan beberapa waktu belakangan ini cukup meningkat atau naik signifikan ya. Untuk transaksi kripto sendiri di tanah air seperti apa? Kalau kita bicara mengenai transaksi kripto di Indodax misalnya ya, kita saat ini transaksi per hari itu sekitar 100 miliar rupiah sampai 200 miliar rupiah. Ya, jadi satu bulan kita sekitar 3 triliun rupiah. Ya. Transaksi ini kalau dibandingkan di tahun 2020 kemarin waktu Bitcoin menyentuh harga tertingginya di 800 miliar, ya, memang nggak bisa dibantah transaksi saat ini lebih tinggi. Satu hari transaksi kripto tertinggi itu bisa 2 triliun per hari. Nah, kalau saat ini transaksi kripto per hari cuma sekitar 100 sampai 200 miliar di Indodax ya. Ya, jadi karena ada banyak faktor yang menyebabkan. Salah satu faktornya ya saat ini kan di Indonesia ini punya yang namanya pajak kripto. Ya. Jadi Indonesia sudah menerapkan pajak final kripto. Cuma pajak final kripto yang ditetapkan itu agak tinggi, yaitu 0,2%. Nah, berkait dengan pajak sebetulnya seperti apa untuk pajak di kripto sendiri? Nah, pajaknya itu sifatnya 0,2%. Jadi setiap kali orang beli atau jual kripto di Indonesia, itu mereka dikenai pajak 0,2%. Nah, efeknya apa? Karena pajak di Indonesia itu cukup tinggi, akhirnya banyak trader Indonesia malah memilih trading di tempat yang nggak ada license-nya. Seperti contohnya di luar negeri, misalnya di Binance atau di mana mereka tidak dikenai pajak. Jadi transaksinya lebih murah. Padahal kalau kita lihat aturan yang dibuat pemerintah bagus banget. Aturannya mengatakan bahwa apabila perusahaan tidak punya izin, pajaknya akan dikenakan 2 kali. Tapi pada prakteknya ternyata dari pemerintah belum melakukan aturan itu. Aturannya sudah dibuat, cuma pengawasannya belum dilakukan. Sehingga trader masih banyak yang memilih, aku trading di tempat lain aja lah gitu. Akhirnya selain daripada persoalan pajak juga tadi betul, ya. Akhirnya yang terjadi trader-trader tanah air ini malah melarikan uangnya trading di tempat yang lain. Kan sangat disayangkan gitu. Jadi pelindungan terhadap nasabahnya malah nggak terjadi.